Memasuki minggu kedua Januari 2023, belum ada tanda-tanda proses penyaluran bantuan tunai dari pemerintah. Teman-teman sahabat sosial, dari beberapa program bantuan tersebut tentunya telah dijadwalkan secara berkala maupun dijadwalkan secara reguler setiap bulannya pencairan bantuan sosial dari pemerintah. Teman-teman sahabat sosial, kami akan menjelaskan secara detail jadwal resmi pencairan bantuan sosial dari pemerintah pusat di tahun 2023 ini, tepatnya di awal tahun Januari 2023. Teman-teman sahabat sosial, silakan disimak informasinya, jangan di-skip tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat sosial, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Welcome di channel Dunsana Emril. Terima kasih yang selalu stay di channel ini. Kita akan terus mengabarkan informasi secara konsisten perkembangan penyaluran program bantuan pemerintah serta informasi penting dari pusat, baik itu kebijakan, aturan terbaru yang dilaksanakan atau yang segera diterapkan. Tentunya informasi tersebut kami jelaskan di channel ini. Nah teman-teman, sebelum saya lanjut ke poin pembahasan, jangan lupa yang baru join, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih yang selalu mensupport kami. Jadi di video kali ini tentunya di awal tahun 2023 bantuan terus digencarkan untuk proses penyaluran. Nah, kita tinggalkan program bantuan selama 1 tahun periode 2022 karena memang dari seluruh program bantuan yang telah dianggarkan tentunya diharapkan bahkan dituntaskan akhir tahun yang lalu. Nah teman-teman, ada beberapa bantuan yang masih berlanjut sampai saat ini proses penyaluran karena mengalami beberapa faktor penyaluran. Pertama, seperti data yang bermasalah tentunya harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian bagi penerima bantuan sosial yang tidak diupdate data yang mana setelah dicek hasil verifikasi belum diupdate. Nah, itulah proses penyaluran bagi beberapa KPM yang masih berlanjut sampai saat ini. Dan tentunya diharapkan sampai pertengahan Januari ini segera dituntaskan sehingga akan masuk di anggaran tahun 2023 yang mana telah ditetapkan untuk program bantuan sosial. Jadi teman-teman, memasuki bulan Januari 2023, kapan untuk jadwal pencairan beberapa program bantuan? Karena memang belum ada informasi resmi dari pemerintah. Nah teman-teman, kami akan menjelaskan secara detail satu persatu dari beberapa program bantuan sosial tersebut. Yang pertama, kita memasuki terlebih dahulu program PKH tahap pertama. PKH tahap pertama tentunya bulan pencairan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. Jadwal pencairan telah ditetapkan untuk tahap pertama Januari, Februari, Maret. Itu 3 bulan pencairan. Kemudian tahap kedua bulan April, Mei, dan Juni. Tahap ketiga bulan Juli, Agustus, dan September. Tahap keempat bulan Oktober, November, dan Desember. Nah itu jadwal pencairan di PKH tahun 2023. Tentunya nanti akan di-scope lagi lebih kecil kapan waktu tepatnya proses penyaluran. Bahkan kalau kita lihat di proses penyaluran tahun 2022 ada yang tepat waktu sesuai dengan jadwal pencairan. Namun ada juga di beberapa tahap yaitu diundur proses penyaluran. Yang jelas masih dalam skop jadwal pencairan untuk 3 bulan sekaligus.
Nah, teman-teman, PKH tahap pertama tentunya diharapkan akan segera tersalurkan karena memang proses verifikasi yang telah dilaksanakan sampai dengan akhir Desember, kemudian saat ini masih berlanjut proses validasinya oleh Kementerian Sosial langsung. Siapa saja yang berhak nanti masuk dalam data bayar. Yang jelas teman-teman, kabar gembiranya penyaluran PKH masih ada prosesnya melalui PT Pos Indonesia. Ini tentunya disalurkan secara tunai. Gampang teman-teman, tinggal membawa KTP, kartu keluarganya, maka disalurkan bantuannya secara tunai. Besarannya pun menyesuaikan dengan komponen-komponen yang lolos verifikasi. Mulai dari komponen kesehatan ibu hamil dan anak usia dini, komponen pendidikan yaitu komponen dari peserta didik SD, SMP, SMA ataupun SMK. Kemudian yang terakhir komponen untuk kesejahteraan sosial seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Nah, jika memiliki komponen yang telah ditetapkan maksimal 4 jiwa, maka bantuannya bisa cair 2 juta lebih, bahkan bisa mencapai 3 juta rupiah. Nah, ini menyesuaikan dengan kondisi anggota kartu keluarganya. Kemudian teman-teman, perlu diketahui juga pencairan bantuan PKH ini saat ini masih dalam proses validasi dari Kementerian Sosial. Tentunya kalau kita melihat di minggu pertama, minggu kedua yaitu belum ada proses pencairan. Jika memang nanti sudah terbit data bayar, tentunya butuh waktu untuk prosesnya dari pusat langsung ke data atau lembaga penyalur. Contohnya melalui PT Pos Indonesia kalau memang proses penyalurannya 100% melalui PT Pos Indonesia. Nah, nanti PT Pos Indonesia akan merekap terlebih dahulu nama-nama dari penerima di setiap masing-masing wilayah, baik itu kecamatan, desa ataupun kelurahan. Barulah ketika telah ready atau siap dari PT Pos Indonesia, maka akan diterbitkan atau disebarkan surat undangan penyaluran jika memang prosesnya melalui surat undangan. Jika memang tidak ada, listnya dari penerima tersebut ada di PT Pos Indonesia, maka tinggal membawa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Nah, teman-teman, harapan kita mudah-mudahan secepatnya di minggu ketiga akhir ataupun di awal minggu keempat yaitu akhir Januari 2023 segera tersalurkan. Karena memang di proses sebelumnya yaitu karena baru pertama kali PT Pos Indonesia menyalurkan PKH, maka sempat terundur di bulan terakhir yaitu bulan Desember 2022. Nah, teman-teman, itu terkait bantuan PKH tahap pertama. BPNT pun demikian sejalan karena memang programnya sejalan dari Kementerian Sosial. Jika memang proses penyaluran di minggu terakhir Januari, maka BPNT pun demikian di minggu terakhir. Ini menyesuaikan dengan kesiapan dari pihak penyalur tentunya, baik itu bank ataupun PT Pos Indonesia. Kemudian poin selanjutnya yaitu program bantuan PIP anak sekolah. Nah, jadwalnya telah ditetapkan melalui 3 termin. Untuk termin pertama proses penyalurannya itu di bulan Februari, Maret dan April. Nah, teman-teman, nanti awal Februari silahkan cek. Yang lanjutan tidak perlu untuk melakukan proses aktivasi rekening ataupun yang termasuk dalam SK nominasi karena langsung penyaluran dilakukan, dananya langsung ditransfer ke rekening penerima baik itu melalui Bank BRI ataupun Bank BNI. Nah, PIP termin kedua salur mulai bulan Mei sampai dengan bulan September, sehingga yang terakhir bulan Oktober, November dan Desember itu termin ketiga. Jadi teman-teman, di bulan Januari ini tidak ada proses penyaluran bantuan PIP anak sekolah. Dimulai nanti di bulan Februari yang masuk dalam data DTKS. Ini mayoritas penerima PKH ataupun BPNT. Kemudian selanjutnya program bantuan senilai Rp600.000 saat ini sudah disalurkan, yaitu namanya BPNT Sembako Adaptif yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial dengan wilayah-wilayah tertentu. Jadi teman-teman, BPNT Sembako Adaptif sampai dengan tanggal 4 Januari yang lalu.
Nah, selanjutnya teman-teman sahabat sosial, BLT Rp300.000. Nah, ini apa? Yaitu bantuan kemiskinan ekstrim. Karena memang BLT dana desa telah ditetapkan tahun 2022 berakhir. Di tahun 2023 diganti menjadi BLT kemiskinan ekstrim. Insentifnya sama Rp300.000 secara tunai, namun penerimanya tentu diverifikasi siapa saja yang berhak menerima, karena tidak semua penerima BLT dana desa mendapatkan BLT kemiskinan ekstrim. Itu terkait BLT Rp300.000. Yang terakhir teman-teman sahabat sosial, terkait penerima program Kartu Prakerja, sudah tersalurkan dana bantuannya yang sempat tertunda sampai dengan gelombang ke-47 di akhir tahun 2022. Terkait penyalurannya telah ditetapkan bahwa Rp600.000 dikali 4 bulan. Nah, 2,4 juta rupiah tentunya. Yang jelas program Kartu Prakerja dilanjutkan di tahun 2023 dengan skema yang terbaru. Nah, teman-teman sahabat sosial, itu informasi terkait jadwal resmi pencairan bantuan sosial tahun 2023. Kita update lagi nanti perkembangan informasi selanjutnya terkait penerima program bantuan sosial. Terima kasih, jangan lupa di-share informasi ini, jangan lupa di-like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.